Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Solihah, NPM 191204223, semester 3 dari kelas I, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube saya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu Pendidikan Jasmani yang sedang membahas tentang kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, yaitu melatih keseimbangan, kelenturan, dan kekuatan pada kelas 2. Latihan keseimbangan menjadi salah satu unsur kebugaran jasmani. Tak hanya untuk menjaga keseimbangan, latihan ini dapat meningkatkan koordinasi dan kelenturan tubuh sehingga memungkinkan Anda untuk bergerak bebas. Bahkan juga mengurangi risiko terjatuh, membuat Anda lebih mudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Latihan keseimbangan yang dapat kita lakukan di rumah dalam masa pandemi kali ini, yang pertama itu ada mengayunkan satu kaki ke depan. Dalam melakukan latihan ini, Anda harus berdiri dengan kaki yang melebar, lalu tahan berat badan dengan kaki kiri dan ayunkan kaki kanan lurus ke depan. Tahan selama 30 detik. Kemudian, turunkan kaki kanan Anda secara perlahan. Ulangilah pada sisi kaki yang berbeda, di mana setiap sisi melakukan latihan ini sebanyak 5-10 kali. Yang kedua, itu ada berdiri dengan satu kaki. Cara melakukannya, berdirilah dengan tegak, lalu angkat paha kanan Anda dan tahan sehingga 15 detik. Pertahankan postur tubuh yang baik di mana tulang belakang, leher, dan kepala sejajar sehingga Anda hanya bisa berdiri dengan satu kaki. Lakukanlah beberapa kali dan ulangi pada sisi yang berbeda. Yang ketiga, ada berjalan dengan benda di atas kepala. Cara melakukannya, Anda dapat melakukan Anda bisa meletakkan salah satu benda seperti halnya buku di atas kepala, lalu berjalanlah dalam garis lurus serta pertahankan postur dan keseimbangan Anda agar buku tersebut tidak terjatuh. Agar lebih menantang, Anda juga dapat berjalan dengan zigzag atau melingkar, atau juga bisa dilakukan dengan gerak mundur atau berjalan mundur. Yang keempat, itu ada berjalan mengikuti garis lurus. Cara melakukannya, gunakanlah penanda, misalnya kapur, untuk membuat garis yang akan diikuti. Berdirilah dengan tegak dan letakkan kedua tangan Anda di samping tubuh Anda. Lalu, langkahkan kaki kanan dalam garis lurus tersebut sehingga tumit menyentuh jari kaki kiri ya, maupun sebaliknya. Lakukan secara perlahan dengan pandangan lurus ke depan. Berjalanlah setidaknya 5-20 ya, 20 langkah. Yang kelima, itu ada mengangkat satu kaki ke belakang. Cara melakukannya, berdiri dengan tegak, kaki saling berdekatan, lalu tatap titik fokus ya teman-teman di lantai dan perlahan turunkan tubuh sambil mengangkat kaki kiri. Letakkanlah sebagian besar tubuh di atas kaki kanan. Jaga tulang belakang tetap lurus dan ulurkan tangan ke lantai. Tahan selama beberapa detik, kemudian angkatlah bagian tubuh dan turunkan kaki kiri secara perlahan. Ulangilah pada sisi yang lain dan lakukanlah setidaknya 8 kali ya teman-teman. Boleh lebih tapi jangan kurang dari 8 ya, agar kita bisa melakukannya berkali-kali.
di setiap sisi. Agar lebih menantang, Anda bisa melakukannya sambil memegang dribble ya teman-teman ya. Terus yang pembahasan yang kedua itu ada kelenturan. Kelenturan merupakan kemampuan otot-otot dan sendi tubuh dan melakukan gerak secara optimal atau kemudahan gerakan otot dan sendi tubuh tanpa mengalami kesakitan. Latihan kelenturan atau fleksibilitas bertujuan agar otot-otot sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa gangguan yang berarti. Cara melakukan latihan kelenturan tubuh harus disesuaikan dengan sifat dan bentuk dari gerak persendian tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara latihan kelenturan tubuh. Oke, agar tidak bertele-tele, langsung saja cek penjelasan di bawah ini. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada latihan kelenturan otot leher. Cara melakukannya adalah dengan berdiri dengan tegak, kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan di pinggang agar kepala ke bawah dan ke atas. Tengokkan kepala ke samping kanan dan samping kiri. Dilanjutkan dengan memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri, masing-masing 2 kali 8 hitungan. Tujuannya untuk melatih kelenturan persendian dan otot leher. Gerakan dilakukan tanpa hentakan agar tidak merusak ujung otot dan persendian ya teman-teman ya. Yang kedua ada latihan kelenturan sendi bahu. Cara melakukannya adalah dengan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan direntangkan ke samping, putarkan kedua lengan dengan putaran kecil sampai putaran besar dan dari putaran pelan sampai putaran cepat. Dengan putaran arah ke depan dilanjutkan putaran ke belakang. Tujuannya untuk melatih kelenturan persendian dan otot bahu. Yang ketiga, ada latihan kelenturan sendi pinggul. Cara melakukannya adalah dengan berdiri tegak, kaki rapat dan kedua tangan lurus di atas kepala, gerakan kedua lengan ke bawah dan poros pinggul hingga lengan menyentuh lantai. Dilanjutkan dengan mengangkat kedua lengan di atas belakang tubuh. Gerakan ini dilakukan masing-masing 2 kali 8 hitungan. Tujuannya untuk melatih kelenturan sendi dan otot pinggul. Pembahasan yang ketiga itu ada latihan kekuatan. Adalah suatu jenis latihan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Kekuatan yang dilatih dibagi menjadi 2, yaitu kekuatan absolut dan kekuatan relatif. Latihan kekuatan bermanfaat untuk membangun otot, membakar lemak dan meningkatkan kesehatan dan memperkuat karakter. Publikasi oleh Giles Burdin pada tahun 2014 menyatakan bahwa latihan kekuatan ini bermanfaat untuk menghambat penuaan, memperbaiki kemampuan otak, mengaktifkan lebih banyak gen, dan mengembalikan hormon yang hilang pada pria. Yang pertama itu ada prinsip dasarnya. Terdapat banyak metode dalam latihan kekuatan. Meskipun demikian, ada 4 prinsip dasar yang harus diperhatikan agar latihan kekuatan bekerja secara efektif dan efisien. Yang pertama, melatih jenis latihan yang sesuai. Yang kedua, frekuensi latihan. Yang ketiga itu ada banyaknya set dalam suatu latihan. Yang keempat, banyaknya repetisi dalam suatu set. Yang di latihan kekuatan itu ada jenis-jenis latihannya.
Yang pertama, itu ada meningkatkan tenaga. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan eksplosif otot, yang artinya mampu menghasilkan kekuatan besar dalam waktu yang singkat. Contoh dari latihan ini adalah peningkatan kemampuan berlari atau melompat. Yang kedua, ada meningkatkan kekuatan otot. Meningkatkan kekuatan otot, seluruh latihan kekuatan akan meningkatkan kekuatan otot. Namun, latihan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan absolut seperti meningkatkan beban, mengangkat beban ya. Yang ketiga ada hipertrofi otot. Latihan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah otot kering dalam tubuh, pada umumnya dilakukan untuk menurunkan berat badan. Yang kelima itu ada ketahanan otot. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan otot untuk menahan atau mengangkat beban selama periode waktu tertentu. Bisa dilakukan dengan sit up, push up, back up, yang bisa dilakukan dengan otot ya teman-teman. Oke, karena pembahasan sudah selesai, saya cukupkan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.